Ustaz izin bertanya, apa sajakah yang disebut fikih kontemporer ini? Mohon penjelasan. Bapak Ibu sekalian, ini saya jawab singkat saja. Fikih kontemporer itu adalah hukum, ya, yang aturan-aturan hukum Allah yang mengatur masalah-masalah yang kita hadapi dalam zaman kita. Yang mana masalah ini sebelum zaman kita, generasi nenek moyang kita, tidak ada dulu masalah ini. Baru muncul masalah ini sekarang di generasi kita. Maka Bapak Ibu kalau lahir dulu 100 tahun lalu, jangan 100 tahun. Nenek-nenek kita 50 tahun yang lalu dihidupkan oleh Allah, sekarang ini bingung dia melihat Bapak Ibu ini. Lihat orang ketawa-ketawa sendiri sambil megang handphone. Ini orang sudah gila semua ini kita ya. Dulu tidak ada handphone Pak, tidak ada orang ketawa pegang-pegang alat. Jadi ada internet. Maka internet ini, ini kan baru ini ditemukan dan baru membludak ini. Bapak Ibu sekalian, teknologi internet dengan segala teknologi di dalamnya, media sosialnya, itu telah melahirkan banyak masalah. Bapak akan tertanya nanti, Pak Ustadz, bagaimana hukumnya berdagang lewat internet? Bisnis online. Ini gimana hukumnya ini? Dulu nenek-nenek mengajarkan ya, harus ada pembeli, ada penjual, ada barang, ada uang, ada ijab, ada qabul. Ini enggak online, di layar aja kita lihat, cuma enggak jumpa. Barangnya cuma contohnya saja, sampelnya saja. Ini kemana hukumnya ini? Tidak ada pula ijab dan tidak ada pula qabul. Kalau kita dulu sampai salaman Pak, kalau teman-teman dulu itu salaman. Saya jual ya, saya beli ya Pak. Ini enggak ada salaman. Gimana hukumnya? Ini kan lahir daripada apa? Karena munculnya perkembangan teknologi Bapak Ibu telah melahirkan kepada kita banyak masalah. Maka bersyukur juga nenek-nenek kita dulu hidup tidak banyak masalah. Kita ini terlalu banyak masalah. Maka dulu Bapak Ibu ya motor tak ada, mobil jarang. Saya masih ingat tahun 70-an itu kalau ada yang beli sepeda Pak, sepeda mini namanya, itu keluar masyarakat semua itu di belakang sepeda itu ngiring itu. Karena itu gaya seorang beli Mercedes. Mungkin bapak-bapak yang berumur berapa namanya 60 70 itu melihat itu. Kalau di kampung beli TV, itu ke seluruh kampung itu terpaksa TV ditaruh di La ilaha illallah. Sekarang Bapak Ibu masing-masing TV ditaruh. Tapi menimbulkan banyak masalah. Dulu tak ada motor, tak ada apa Bapak Ibu, tak ada orang mikir beli bensin, tak ada orang memikir beli solar, tak ada demo-demo kalau bensin mahal ada demo, tak ada. Sederhana, mereka hidup malah panjang-panjang umurnya lagi. Di atas 100 tahun. Sekarang makin canggih teknologi, rumah sakit susah. Bapak Ibu, saya dulu masih ingat kecil-kecil waktu di SD, waktu sebelum SD, kadang-kadang ibu ada yang melahirkan terpaksa dibawa digendong dengan buayan. Kenapa? Rumah sakit jauh, transport enggak awet dulu Bapak Ibu. Tiba pendarahan apa macam-macam. Tapi Bapak Ibu sekalian, panjang-panjang umur orang dulu. Penyakit jarang-jarang Pak. Sekarang semakin banyak rumah sakit. Semakin banyak penyakit, semakin banyak dokter, umur orang semakin singkat. Apa ini? Seharusnya semakin panjang umur orang, semakin hilang penyakit. Jadi kayaknya ditutup aja fakultas kedokteran itu, mungkin hilang penyakit semua itu. Ya heran, macam-macam penyakit yang muncul Pak. Tapi Bapak Ibu, jadi menyisakan teknologi, perkembangan manusia menyisakan banyak masalah. Yang kedua, apa yang menyisakan banyak masalah Bapak Ibu adalah karena jauhnya orang dari agama. Maka ingat Pak, semakin jauh kita dari agama, maka semakin banyak masalah. Kenapa banyak masalah manusia sekarang? Karena sudah menjauhi agama. Maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, tidak ada masalah yang terjadi di dunia ini kecuali kenapa bermasalah? Karena di situ terdapat pelanggaran terhadap
Coba lihat, kalau bapak ibu di rumah ada masalah dengan suami istri pasti. Kalau tidak suami melanggar, kalau tidak istri melanggar. Cekcok umpamanya apa? Ya, dia punya suami tapi Facebook tak apa-apa dilihatnya. Kan melanggar itu. Terjadi padahal Allah katakan dalam Quran, tundukkan pandanganmu. Yang haram-haram tuh jangan dilihat juga. Itulah. Nanti dia dengan istri di rumah, tapi lihat handphone senyum-senyum sendiri. Istrinya dibiari, diambil kuali ditukok kepala. Apa namanya? Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi banyak menyisakan masalah. Inilah disebut masalah kontep. Karena banyak masalah akhirnya perlu dijawab. Ini hukum agamanya apa? Kalau kita baca kitab kuning tidak ada, Pak. Maunya apa hukum pakai kartu ATM belanja? Itu kan atau kartu kredit. Tuh Bapak cari di Quran ATM. Mana Bapak jumpa? Apa? Bisnis online. Dicari Sahih Bukhari. Nanti Bapak Ibu jadi orang yang bilang kembali Quran Sunnah, tolong cari bisnis online di Sunnah itu ya. Itu obat itu, suruh dia cari. Bapak Ibu sekalian, sekarang ada kalau tidak bisa kita suami istri tidak bisa melahirkan mandul, ada sekarang cara namanya apa? Bayi tabung. Gimana itu bayi tabung? Tidak ada pakai bayi tabung dulu, baru sekarang teknologi macam-macam. Ada vasektomi, ada anoktomi, macam-macam namanya sekarang Bapak Ibu. Kecanggihan kedokteran. Kemudian apa lagi? Pencangkokan. Ginjal bisa dipindah, mata bisa dipindah. Dulu ada memindahkan mata, tidak ada Pak. Hari sekarang. Ini apa hukumnya Pak Ustadz? Mindahkan mata orang kepada mata yang diambil mata yang mati, diambil mati. Diambil ginjal. Nanti ada yang gagal ginjal, ibunya berkorban, sudah, ambil ginjal ibu satu. Atau seorang anak, ibunya gagal ginjal, saya sumbangkan ginjal saya satu. Atau gimana hukum menyumbangkan? Dan ini bisa dengan teknologi kedokteran sekarang. Dia ambil ginjal satu, pasang sini, sehat lagi nanti. Subhanallah. Kan muncul masalah. Kenapa? Kecanggihan. Ini namanya masalah Maka kontemporer itu 3 kriteria terakhir ya. Karena ini yang ditanya cuma kriterianya. Yang pertama masalah itu baru. Yang kedua Bapak Ibu sekalian sudah benar-benar terjadi, bukan diprediksi. Karena kalau diprediksi itu bukan fikih kontemporer. Yang ketiga Bapak Ibu, dia membutuhkan kedudukan hukum. Karena tidak seluruh masalah yang baru butuh hukum. Pokoknya ada aspal terbuat dari karet. Pak Ustaz, apa hukum aspal karet? Itu apa pula aspal itu Bapak bertanya? Tidak semuanya. Nanti alat untuk mencabut gigi. Kan namanya kan ada teknologi, Pak. Kan tidak membutuhkan hukum tuh, Pak. Jadi ada yang membutuhkan hukum, ada yang tidak. Maka masalah-masalah yang sudah terjadi dan dia baru kemudian membutuhkan hukum, mendesak untuk didudukan hukum dan dipatuakan, maka masalah itu masuk fikih kontemporer. Kalau kita lihat di kampung-kampung Ustaz, terutama di sungai, kita tengok orang tua kita tuh sering sholat di batu Ustaz. Jadi kan lepas Ustaz, ada setelahnya. Itu pertama Ustaz. Kedua, kalau kita di rumah kadang-kadang kita ada pernah saya dengar kita sholat tidak boleh di depan kaca. Nah ini mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih, bagus. Jadi salat di sungai. Salat di sungai itu kalau dalam kitab Ghayatul Bayan, Syarah Zubad Ibn Ruslan, itu termasuk salat-salat yang sebenarnya kita dilarang salat. Di sungai satu, di jalan satu. Itu dilarang kita salat. Tapi ulama lebih banyak mengambil pendapat mazhab kita Syafi'i, bukan haram tapi makruh. Makruh kita salat itu. Jadi seperti kita salat di jalan atau kita salat di sungai, makruh hukumnya. Iyalah aman-aman aja. Tiba gelodo macam mana? Tiba air besar nanti bagaimana? Atau banyak hal yang kita khawatirkan. Di antaranya mungkin tempat tidak suci. Jadi ulama mengambil pendapat hukumnya makruh. Jadi bagaimana dengan salat di sungai tadi?
batu tu, bolehkah batu tu? Kita tidak mengkaji itu. Kita kaji batunya itu sebagai sutrah. Jadi kita salat batunya besar. Ini batu besar, di batu besar itulah kita salat, kita jadikan batu besar tadi sebagai pengganti sajadah kita. Bolehkah? Ya boleh, tidak masalah. Karena orang pun tidak akan lewat dia di atas batu yang sudah kita pakai sajadah tadi. Cuman salat di sungainya itu hukumnya makruh, sama seperti salat di jalan. Begitu dia. Baik, ada yang lain? Kaca cermin, ya betul makruh. Tak boleh. Jadi hadis itu memang menjelaskan tentang salat di hadapan cermin itu bukan seperti itu. Tapi salat dengan menyengaja dengan menggunakan bayang-bayangan matahari, itu yang tidak dibolehkan. Jadi umpamanya kita nampak matahari. Sengaja kita cari mana tempat yang menghasilkan bayang-bayang. Awak ingin menengok macam mana gagah nak beko kau. Bayang-bayang ya. Gagah nak berdiri kita nanti. Pari agak offset tak? Antu beko bayang. Antu nampak beko tu. Itu makruh juga hukumnya. Jadi di depan kaca tadi sama halnya seperti itu. Karena kaca ini kan menghasilkan pantulan daripada yang asli. Mir'ah itu kan seperti yang asli. Cermin ni kita. Sama hasil cermin dengan hasil kita sama. Maka tidak dibolehkan karena seolah-olah kita nanti menghasilkan daripada bayang-bayang ingin kita menengok tubuh kita dalam keadaan solat. Jadi bahayanya apa? Bahayanya itu nanti bisa membuat ria kepada diri kita dan merusak salat kita. Awak tentu fokus ke bayang-bayang tu. Kadang tu kalau tangan awak step ke cenderung bayang-bayang tu ingin pula dia. Jadi hukumnya makruh. Sebisa mungkin elakkan itu, jangan dekat dengan cermin atau kaca kita salat. Jadi agak elakkan sedikit. Kalau ada benda sedikit di antara itu boleh tak? Berarti tidak langsung wajah kita ke kaca tadi, ke cermin tadi. Boleh. Tidak langsung daripada badan atau wajah kita. Dalam salat berjamaah ada yang salatnya batal. Terus dia mau meninggalkan saf atau barisan, mau ke belakang. Itu kan berarti melewati orang yang salat besar. Ya. Bagaimana posisinya dengan sutra tersebut? Bagus. Posisinya siapa yang berhak menggantikan? Terima kasih. Baik, bagus. Jadi ketika seseorang yang batal wuduknya, ketika dia salat saf, pas pula dia di tengah ni dia batal. Cara keluar bagaimana kemarin? Cara keluar dia berjalan di depan orang mencari sudut yang terdekat. Itu cara keluar. Bukan dari belakang dia langsung ke belakang. Ya tengok situasi lah. Kalau memang di belakang tu baru satu saf, boleh dia langsung ke belakang. Tapi kalau dia ke belakang itu banyak safnya sampai penuh, nanti dikhawatirkan banyak orang terganggu oleh dia. Dia akan terbuka, orang-orang akan tergeser-geser, seluruh saf akan tergeser. Maka caranya dalam fikih dia lewat di depan ini. Jadi apakah dia ini termasuk orang yang berlaku sutra ketika dia lewat kita stop atau tidak? Ini dia. Sutrah yang dimaksud di sini adalah sutrah kalau seseorang salat dalam keadaan sendiri. Kalau kita salat berjamaah, sutrah kita imam. Jadi sutrah kita imam. Jadi lewat orang di depan kita, kita sedang salat berjamaah tidak masalah. Jangan kita stop. Gitu dia. Jadi berlakunya sutrah lil munfarid, untuk salat sendiri itu berlaku sutrah. Tapi kalau kita salat berjamaah, sutrah yang 5 tadi tak laku. Lakunya mana? Cuma ya di sutrah tu imam sudah jadi sutrah. Jadi umpamanya kita ni saf. Ada imam di depan. Lewat orang, biarkan saja. Karena sutrah tidak berlaku di sana. Tapi kalau imam sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita masbuk, naik kita, maka sutrah berlaku. Lewat orang depan kita, boleh kita menstopnya. Begitu nih. Bagus. Jadi yang sutrah itu berlaku kalau solat sendiri. Kalau solat berjamaah, imam di depan kita itu sudah menjadi sutrah. Maka jelas kaidah fikih, annal sutratal ma'mum sutratal imam, bahwa sutrahnya makmum itu sutrahnya imam. Jadi tidak perlu kita panik membentang sajadah, meletakkan sesuatu, atau lewat orang di depan kita, tak usah kita mencegahnya, biarkan saja. Kemudian satu lagi, sutrah ini tidak berlaku di Masjidil Haram. Ini menurut
di dalam riwayat dalam syarah Sahih Muslim. Tak berlaku di Masjidil Haram. Jadi kalau di Masjidil Haram kita solat sendiri umpamanya. Solat sendiri, solat duha atau solat tahajud sendiri. Lewat orang di depan kita di Masjidil Haram. Itu jangan kita cegah pula lagi, patah tangan tu bego. Jadi kita biarkan saja dia. Kenapa kok hadis ini tak berlaku di Masjidil Haram? Kenapa sutrah tak berlaku di Masjidil Haram? Siapa bisa menjawab? Hamba bagi hadiah. Hah? Karena ramai enggak? Karena ada tawaf. Tadi kemagi hadiah tengok enggak ada mbok piti dah. Ada kunci. Kunci Innova, nyopak Anton lah banyak Innova. Karena tawaf itu ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau tawaf sunnah boleh kita hentikan. Tapi tawaf wajib enggak boleh kita hentikan orang. Berdosa kita menghentikan orang, tawafnya wajib. Kan tawaf tu ada tawaf wajib. Tawaf wajib tak boleh kita hentikan. Maka itulah kalau di Masjidil Haram jangan pakai sutrah kita. Tak berlaku sama orang. Jangan kita pakai sutrah, jangan kita stop pula orang. Jadi hadis ni untuk Masjidil Haram tidak ada lakunya. Jadi kalau nak lewat orang di depan kita, biarkan saja, tidak usah kita yudafi'uhu, tidak boleh kita mencegahnya karena ada tawaf. Tawaf ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Kalau orang sedang tawaf sunnah, boleh kita stop, tak apa-apa. Tapi kalau orang sedang tawaf wajib, berdosa kita menstopnya karena dia punya hutang untuk melaksanakan tawaf. Kita tak tahu orang ni sedang tawaf wajib, tawaf sunat kan tak tahu kita. Maka kita biarkan saja. Kan tak ada mungkin nak tanya awak sedang sembahyang. Sunnah wajib tawaf angku jawab. Kan tak mungkin. Makanya kita biarkan saja dia. Sekarang jadi termasuk di masjid kita terjadi kejadian ketika sholat kita ambil jarak karena itulah petunjuk dari para ulama, Mas Ubi untuk menjaga kesehatan. Tapi kita setelah sholat ini mensolatkan jenazah. Biasanya kita setelah sholat ini dengan jarak, kita sholat jenazah kita rapat lagi seperti sebelum COVID. Bagaimana sebaiknya kalau menurut Ustaz? Jarak dalam sholat jenazah. Sebenarnya memang dengan kondisi COVID ini tentu solat fardu saja kita berjarak, tentu dengan solat jenazah kita buat juga dengan berjarak. Mestinya kan seperti itu kita kan. Kita buat berjarak. Mestinya justru kalau dalam saf solat jenazah kita dianjurkan untuk aksirus sufuf. Aksirus sufuf ni memperbanyak saf. Jadi salah satu cara memperbanyak saf jarak-jarak tu lancaknya. Perbanyak saf. Jadi itu daripada keutamaan daripada solat jenazah, lebih elok banyak saf. Jadi walaupun orangnya cuma 20 orang, kalau bisa buat safnya 3 saf. Jadi apa caranya? 7 orang satu saf. 7 orang satu saf. Jadi nak kita buat renggang ya seperti mana solat fardu kita buat renggang, ya ketika solat jenazah kita buat seperti itu jugalah. Kalau mengikuti kepada protokol kesehatan, begitu dia. Ya kalau enggak ya buat aja rapek saja lah gitu. Gitu. Itu ya tu bandingannya dengan solat. Kalau dengan makan lontong tadi kalah waktu. Kalah gitu kalau dengan makan lontong tadi. Tapi kalau dengan solat ya mestinya kita harus renggang juga sebagaimana solat fardu kita lakukan. Silakan. Ada yang lain? Ya. Ya. Sutra dalam bahasa awaknya yang menghalangi, atau kalau sutra itu tutupan, yang menutup tu sutrah namanya. Pembatas iyalah bisa. Tapi bisa kalau pembatas untuk di dalam solat mungkin bisa kita artikan. Tapi kalau pembatas di dalam batas tanah tidak bisa sutrah kita pakai. Ajo bukan sutrah namanya. Namanya kalau dalam bahasa tanah tu bahasa Arabnya hudud namanya Pak. Hudud, kalau hudud pembatas tanah. Bahasa awaknya ajo. Kalau di dalam salat sutrah artinya pembatas. Boleh tak apa-apa? Ya. Oh. Pak turut debut turut. Oh tu. Tu. Iya. Terima kasih. Memang awak kau banyak induk turut gini kau.
Mengaji nak amu dah, tapi apa debek orang itu pula awak buat. Awak nak faham dah. Letak orang muka, letak pula di muka dah. Awak tanya orang apa kopaknya, papannya lah. Nak tahunya artinya dah apa kopaknya. Sutrah, kalau orang mengetahui itu kata apa ni? Sutrah. Apa sutrah? Pembatas. Ha, gitu dia. Apakah orang yang sudah meninggal itu masih dibuka? Yang meninggal Ustaz ya? Di alam barzah itu masih terbuka dialog dengan Allah. Dialog. Ya, begini ya, ada kajian Ustaz yang mau pencerahan. Ada 3 perkara yang memang itu terus mengalir. Yang pertama, itu bermanfaat, sedekah jariah dan anak yang soleh. Jadi jenazah ini tetap bermohon pada Allah supaya orang-orang yang telah diberi 3 poin tadi termasuk anak soleh itu dibuka nantinya. Dan karena Allah juga mengasih maaf penyayang termasuk orang yang sudah meninggal. Ini bagaimana Ustaz? Apakah memang benar jadi seperti ini? Jadi orang yang alim meninggal tapi dia terus masih bermohon pada Allah untuk 3 perkara yang tadi terus bisa mengalir. Tentunya ini dia mohon kepada Allah membukakan hati anaknya supaya jadi soleh, kemudian bisa mendoakan, kemudian orang yang dititipkan ilmu yang bermanfaat tetap dia menjalankan, mengamalkan ilmu yang diberikan. Ini bagaimana Ustaz? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya, kata Allah, jangan katakan orang-orang yang meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati. Mati di dalam catatan, tapi kemudian sesungguhnya mereka itu hidup di tempat yang tak sama dengan tempat kita. Di tempat yang tak sama dengan tempat kita, itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kalau makna jihad itu kan meluas, bukan hanya sekedar orang yang perang pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh, dia meninggal, saat meninggal itu dia mencari ilmu. Saat meninggal itu dia mengajarkan ilmu. Dia datang pergi ke majelis ilmu. Dia waktu itu sedang mengajarkan ilmu, lalu kemudian dia meninggal. Ini termasuk orang-orang yang meninggalnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan katakan bahwa mereka itu adalah mati seperti matinya banyak orang. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kemudian masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, pasti ada kemungkinan akan dialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkait apakah dialog yang dia minta 3 itu tadi, itu saya kurang tahu tentang 3 permintaan itu tadi. Tapi orang-orang yang kemudian meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan keistimewaan. Satu di antara keistimewaan, mereka hanya berpindah hidup saja, dari hidup di dunia dengan kemudian hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka Allah Subhanahu wa taala beri rezeki dan tak sama dengan kemudian rezeki yang kita dapatkan di dunia. Sepengetahuan saya hanya itu. Apakah kemudian saat dia di alam barzah itu minta kepada Allah, ya Allah, teruslah alirkan pahala-pahala, dahulu saya jariah, dahulu saya wakaf, dahulu sedekah yang kemudian terus mengalir kepadaku. Sampai seperti itu saya kurang tahu. Tapi Rasulullah menyebutkan bahwa ketika orang itu meninggal, maka seluruh amalnya terputus. Dan di antara amal yang tidak terputus itu, Bapak Ibu, ada 3. Satu di antaranya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu sebelum kiamat maka tak akan terputus. Maka orang-orang yang dahulu menginfakkan, mewakafkan hartanya ke rumah Allah Subhanahu wa taala, selagi ada orang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, maka pahala itu akan terus mengalir kepadanya sampai nanti hari kiamat. Maka beruntung orang-orang yang dahulu yang mewakafkan hartanya di rumah Allah Subhanahu wa taala akan terus mengalir kepadanya. Nah, giliran kita yang terakhir, bagaimana kemudian supaya pahala kita terus mengalir? Maka juga turut berpartisipasi terkait dengan tempat ibadah itu, bukan hanya menghidupkan secara fisiknya saja, tapi juga menghidupkan di non fisik. Kalau fisik mengecat, mengkeramik dan lain sebagainya itu fisik. Tapi yang non fisik itu bagaimana kita menghidupkan rumah Allah? Datang penuhi panggilan Allah. Buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di rumah Allah Subhanahu wa taala. Satu di antaranya yang Bapak Ibu lakukan seperti biasa di majelis ilmu. Terkait dengan sholat jemaah di beberapa kali ada jemaah di samping saya, imam udah ruku masih tak berdiri. Biasanya di rakaat 3 atau rakaat 4 itu, nanti imam sudah bangkit lagi, dia tetap masih tetap berdiri. Biasanya karena imamnya
Ustaz, lama mungkin bacanya takdir tapi rekan ketiga tersebut kan mungkin agak cepat, jadi makmum tetap istiqomah menyelesaikan bacaan Fatihah. Itu apakah masih dianggap sholat jemaah masih susah atau udah betul Ustaz? Baik. Dan juga terkait dengan Ustaz, satu lagi Ustaz. Sekarang ini kan karena fenomena kita isi social distancing ini kan, jadi ada imam yang pakai abang-abang, ada yang enggak, gitu kan, hanya langsung aja. Ada juga imam yang pakai perintah, walaupun sudah berjarak disuruh rapatkan gitu, tapi tidak mau rapat gitu kan, atau sebaliknya. Itu seperti apa yang baiknya sebagai makmum atau juga sebagai imam? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita kalau bermakmum ingin yang laju atau yang lambat ini? Kalau ke Dumai inginnya yang laju, kita masuk tol sampai, dibanding di luar tol 6 jam baru sampai, 5 jam baru sampai, lama. Kita inginnya yang laju. Tapi di dalam sholat janganlah yang laju yang kemudian kita minta itu kan, apalagi 21 rakaat selesai 7 menit. Itu luar biasa, itu kecepatannya berapa kilometer per jam itu. Maka terkait dengan imam dan makmum, imam itu dipilih liyutamma bih, untuk diikuti. Lalu apa maknanya imam dipasang kalau tidak diikuti? Imam itu diletakkan untuk diikuti, maka ikuti imam. Kalau sudah mengikuti imam selesai bagi makmum, tak lengkap bacaannya, artinya tak selesai, sudah diwakili oleh imam. Itu untungnya jadi makmum itu. Beratnya jadi imam itu mewakili bacaan orang yang belakangnya banyak itu tadi. Yang tak selesai-selesai itu diwakili oleh siapa? Diwakili oleh imam. Diwakili oleh imam. Lalu bagaimana makmum yang memperlambat? Bukan memperlambat, artinya karena dia belum selesai menuntaskannya. Atau makmum yang dengan kecepatan luar biasa didahului imamnya, imam belum rukuk dia dahului itu kan. Ya, imam ini lama kali rukuk, saya rukuk lah dahulu kan itu. Nah, imam ini lama kali sujud saya lebih dahulu. Mendahului imam satu rukun, atau tertinggal satu rukun dari rukun sholat yang dilakukan oleh imam, itu menghilangkan nilai berjamaah bagi makmum tersebut. Jadi masuk sampai satu rukun atau tidak yang dia tinggalkan. Kalau imam rukuk dia masih berdiri, lalu kemudian dia juga masih bertemu dengan rukuknya imam, berarti belum meninggalkan satu rukun. Itu belum meninggalkan satu rukun. Jadi yang ini satu rukun. Tapi sebenarnya jaraknya itu tidak jauh antara rukuk imam dengan rukuk orang yang bersangkutan. Tapi kalau sampai satu rukun maka hilang nilainya. Imamnya sudah rukuk, Allahu Akbar, dia masih saja berdiri menyelesaikan bacaan Fatihahnya. Lalu kemudian imam sami Allahu liman hamidah, baru dia rukuk. Ini kehilangan. Tertinggal satu rukun. Maka yang dihitung itu sejauh satu rukun atau tidak, dia ketinggalan dari imam atau kemudian mendahului imam. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, makmum yang teking dengan apa bahasa lainnya ya. Kalau bahasa Melayunya kan teking. Kata imam luruskan, tak mau. Ini dia ini kan. Tapi dia tak jawab tak mau, artinya dia tak melakukan ini. Karena ini terjadi Bapak Ibu. Ada salah satu masjid, jamaahnya bercerita, Pak Ustadz, kita ini betul-betul kena fitnah lah. Fitnah apa? Fitnah dalam agama. Apa contohnya? Dia sebutkan, imam suruh rapat, kami tak ada satupun yang mau rapat Pak Ustaz. Ini dia. Imam suruh rapat, tak ada satupun kita yang mau rapat. Ternyata imamnya itu bukan imam tetap. Maknanya apa? Dia datang ke situ pas jadwal khutbah, lalu kemudian dia minta makmumnya rapat. Makmumnya tak mau. Makmumnya tak mau. Apakah salah saya Pak Ustaz? Saya jawab, imam itu dipilih untuk kemudian diikuti. Dan kalau kemudian imam sesaat saja, lalu kemudian melakukan sesuatu yang tak sama dengan sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan di masyarakat tersebut, berarti masalahnya bukan pada bapak, tapi masalahnya pada imam. Masalahnya pada imam. Jadi imam itu sebenarnya apa yang dia lakukan, karena dia bukan imam tetap. Kalau imam tetap lain lagi ceritanya. Karena dia bukan imam tetap, lalu kemudian dia tidak merapatkan shaf, seperti masih ada jarak ini dengan kondisi seperti yang kemudian sekarang ini, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa kalau tidak ikut imam. Tidak ikut imam itu tidak apa-apa. Banyak orang yang tak ikut imam, Kak. Banyak orang yang tak ikut imam. Di antaranya ketika imam Allahumma hdini fi man hadait, dia diam aja. Sampai selesai dia diam aja. Tak angkat tangan, tak apa-apa. Coba cek di buku Madzhabul Arba'ah. Meskipun mereka berbeda mazhab, tapi kemudian kalau imamnya kunut, ikut kunut. Ikut kunut. Itu tak tahu saya. Entah ada tambahan mazhab setelah 4 mazhab itu, wallahu a'lam bishawab. Saya kurang tahu. Sampai seperti itu aja, seperti itu yang dijelaskan. Seperti itu yang dijelaskan. Maka barangkali satu di antaranya yang akan membuka
cara pikir kita itu bukan hanya sekedar mendengar, tapi bagaimana kemudian kita juga memanfaatkan sisa anggota tubuh yang Allah berikan kepada kita. Ada yang namanya mata. Mata itu gunanya untuk membaca, bukan hanya sekedar kita manfaatkan dominan di telinganya, lalu kemudian kita lupa memanfaatkan mata kita untuk kemudian melihat. Maka imam itu untuk diikuti. Imam itu untuk diikuti kalau di dalam 4 mazhab itu tadi. Jadi artinya ketika berbeda mazhab, imamnya menggunakan kunut lalu makmumnya tidak, ya ikuti imam. Dan makmum ketika imamnya tidak kunut, jangan kunut sendiri, Allahumma hadini fi man hadait. Imamnya kunut terus, dia tidak. Artinya tetap ikuti imam kalau ingin mendapatkan nilai berjamaah.